Kita ke informasi pertama, pemirsa. 1 hari jelang Hari Raya Idul Fitri di Pasar Tanah Abang, Jakarta masih sibuk dengan kegiatan jual beli. Petugas sempat beberapa kali berusaha menertibkan mengingat masih berlakunya pembatasan sosial untuk mencegah COVID-19. Pedagang di Pasar Tanah Abang masih melakukan aktivitas 1 hari menjelang Lebaran meskipun sudah berkali-kali ditertibkan oleh petugas gabungan. Ada sekitar 100 petugas gabungan yang menertibkan pedagang di sepanjang trotoar Jalan Jati Baru, sedangkan pedagang memaksakan untuk tetap beraktivitas untuk memenuhi kebutuhan hari raya. Pemirsa, 1 hari menjelang Lebaran sejumlah pasar masih dipenuhi warga yang ingin berbelanja. Padahal di tengah penyebaran COVID-19, pasar merupakan epicentrum yang rentan penyebaran corona. Kita akan segera bergabung dengan reporter TV One Christopher Immanuel langsung dari Pasar Tanah Abang, Jakarta. Christo, seperti apa kondisi di Pasar Tanah Abang siang hari ini? Masih ramai kah? Ya, selamat siang Rizky dan pemirsa. Hingga siang hari ini memang kondisinya di Pasar Tanah Abang, tepatnya di Pasar Binaan Warga Jati Baru Tanah Abang ini memang terpantau masih ramai oleh kegiatan berjualan antara pedagang dan pembeli. Dan di mana memang tadi pagi sekitar pukul 9 sebetulnya telah dilakukan penyisiran oleh petugas gabungan baik dari Satpol PP, Dinas Perhubungan, TNI serta Polri. Namun memang masih setelah petugas tersebut melakukan penindakan dan meninggalkan lokasi, kemudian para pedagang kembali melakukan aktivitas jual beli di Pasar Jati Baru Tanah Abang ini. Dan memang untuk petugas gabungan yang melakukan penyisiran itu memang jumlahnya itu ada sekitar kurang lebih 100 petugas dari pagi tadi yang menurut pantauan kami di Pasar Jati Baru Tanah Abang ini. Namun memang para pedagang ini memang terus melaksanakan kegiatannya dan terus memaksakan untuk berjualan di Tanah Abang ini, dikarenakan alasan mereka adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, apalagi menjelang Hari Raya Idul Fitri yang akan dilaksanakan esok hari. Tadi kami sempat menanyakan kepada salah satu pedagang di mana ia berusaha untuk terus melakukan aktivitas dagangnya di Pasar Tanah Abang ini, dikarenakan ia tidak lagi memiliki pemasukan sejak diterapkannya PSBB. Kemudian ia membutuhkan untuk memenuhi kebutuhannya menjelang Hari Raya esok hari. Kemudian untuk pedagang-pedagang yang masih terus membandel dan membuka dagangannya di Pasar Tanah Abang ini, memang ada beberapa hal yang menjadi perhatian, di mana yang pertama mereka masih bisa berjualan karena mereka mengetahui ritme atau skema pengamanan yang dilakukan oleh petugas gabungan, di mana petugas gabungan ini biasanya melakukan pengamanan yang pertama adalah di subuh atau dini hari sekitar pukul 4 hingga pukul 6. Kemudian akan dilanjutkan pada pukul 9 hingga pukul 10, dan di mana di luar jam-jam pengamanan atau penindakan tersebut, para pedagang akan kembali melakukan aktivitasnya. Dan yang kedua adalah animo pembeli yang memang masih cukup tinggi. Tadi kami sempat menanyakan kepada salah satu pembeli, di mana mirisnya ia mengetahui bahayanya terpapar COVID-19, utamanya di tempat-tempat yang memang rawan untuk penyebaran COVID-19 seperti di pasar dan tidak menerapkan physical distancing. Namun ia memang masih memaksakan untuk melakukan aktivitas di Pasar Tanah Abang ini demi untuk mendapatkan baju baru untuk melakukan Hari Raya Idul Fitri di esok hari. Kemudian memang yang ketiga adalah permasalahan yang dari petugas. Tadi kami sempat menanyakan di mana mereka mengatakan cukup kewalahan dalam menertibkan pedagang di Tanah Abang ini karena jumlah petugas yang cukup jauh dibanding pedagang yang ada, di mana petugas setiap harinya hanya ada sekitar 100 petugas dibandingkan jumlah pedagang yang ada di Pasar Jati Baru ini. Sedangkan untuk sanksi yang diberikan ada berupa sanksi teguran, kemudian para pedagang nantinya yang masih membandel dan tidak menaati PSBB, barang dagangannya akan disita oleh petugas, kemudian nantinya belum akan dikembalikan kepada pedagang tersebut. Dan sedangkan untuk sektor yang diperbolehkan, ada 8 sektor yang memang masih diperbolehkan. Salah satu adalah bahan pangan, ada bahan kesehatan ataupun bahan kebutuhan pokok. Dan memang yang didominasi di Pasar Jati Baru Tanah Abang ini adalah pedagang-pedagang yang di luar sektor tersebut, yaitu pedagang pakaian. Dan untuk sementara demikian yang dapat kami kabarkan dari Pasar Jati Baru Tanah Abang. Kembali ke Rizky dan Ami di studio.
Oke, baik, terima kasih banyak Christopher Emmanuel mengabarkan langsung dari Pasar Tanah Abang, Jakarta. Itu dia tadi ya Rizky, mungkin satu catatan bagi para petugas supaya dapat semakin terus mengamankan para pedagang di sana ya. Standby 24 jam Betul seharusnya sekali. ya.